Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hasanah dengan NPM 032 sebagai moderator dari kelompok 13 yang beranggotakan Khairunisa Zahrani dengan NPM 014, Nurlaila Afdar Agustin dengan NPM 042, dan Nisa Indriani dengan NPM 011. Baiklah, langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Nurlaila Afdar Agustin. Baik, sebelum masuk lebih dalam mengenai problematika pendidikan dalam reformasi, ada baik kita tahu dulu nih, apa arti reformasi dan reformasi pendidikan. Reformasi merupakan pembaruan atau perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Kemudian, reformasi pendidikan adalah upaya perbaikan pada bidang pendidikan. Nah, masalah pendidikan pada reformasi meliputi rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya pendidikan moral, dan rendahnya kemampuan literasi. Oke, sekarang kita masuk ke rendahnya kualitas pendidikan di era reformasi. Adapun permasalahan khusus dalam dunia pendidikan pada era reformasi, yaitu yang pertama rendahnya kualitas guru. Pada saat reformasi, kualitas guru itu tidak dipantau serius. Maka dari itu, penurunan kualitas guru dan dalam pemahaman suatu pembelajaran itu menurun. Yang kedua, rendahnya kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru pada era reformasi itu tidak diperhatikan oleh pemerintah, membuat guru merasa tidak dihargai oleh pemerintah. Yang ketiga, rendahnya prestasi siswa. Pada poin pertama, sudah jelas jika kualitas guru menurun, maka prestasi siswa juga menurun. Yang keempat, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan. Di sini itu sekolah itu tidak merata di berbagai daerah. Misal di daerah yang padat banyak sekolah, sementara di daerah terpencil itu sekolahnya sedikit. Yang selanjutnya adalah rendahnya relevasi pendidikan dengan kebutuhan dan mahalnya biaya pendidikan. Pada era reformasi, biaya pendidikan itu sangat mahal, membuat banyak remaja-remaja yang ingin berpendidikan itu merasa tidak usah sekolah karena tidak ada biaya pada saat itu. Dan yang terakhir adalah keterbatasannya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana menyebar tidak merata pada saat itu, menyebabkan di daerah-daerah terpencil sarana dan prasarana sangat tidak memadai. Dan sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Permasalahan pendidikan pada masa reformasi mengalami krisis moral. Permasalahan pendidikan di era reformasi ini telah menghasilkan kondisi generasi bangsa yang mengalami krisis moral. Masalah moral yang sering terjadi yaitu kenakalan remaja, hilangnya empati, ketidakjujuran, dan banyaknya tindak kekerasan. Berikut adalah 6 kerusakan moral secara umum menurut Muhyiddin Al-Barois dalam bukunya pada tahun 2012. Yang pertama, prestasi bangsa Indonesia di mata dunia dipandang rendah oleh negara lain. Yang kedua, pejabat publik yang tunan moral baik dari kalangan eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Yang ketiga, penegak hukum yang timpang hukum hanya berlaku tegas pada rakyat kecil dan miskin. Namun ketika ke atas hukum sangat tumpul. Yang keempat, masyarakat yang kalap seperti aksi tawuran antar pelajar, antar warga, dan antar mahasiswa. Yang kelima, guru yang tak patut untuk ditiru. Hilang keteladanan dalam bekerja keras, kepercayaan diri, malas membaca, dan kejujuran. Yang keenam, generasi muda yang sakit. Hal ini yang memprihatinkan dari generasi muda yang memiliki moralitas mencapai titik nadir atau titik paling bawah. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi mengenai konsepsi pendidikan Indonesia masa depan. Konsepsi pendidikan Indonesia masa depan yang memungkinkan lahirnya masyarakat madani Indonesia yang dicita-citakan. Nah, konsep itu terwujud ke dalam berbagai sikap. Selanjutnya, pada materi subbab kedua kita yaitu sikap-sikap dalam konsepsi pendidikan Indonesia masa depan. Yang pertama, sikap demokratis. Konsep sikap demokratis ini mengenai pembentukan individu yang mempunyai harga diri dan berbudaya. Yang kedua, sikap toleran. Wajah budaya Indonesia yang benika menuntut sikap toleran yang tinggi dari setiap anggota masyarakat. Yang ketiga, saling pengertian.
Pendidikan nasional harus menampung akan kebutuhan masyarakat yang beragam. Keanekaragaman budaya, daerah haruslah dikembangkan seoptimal mungkin, sehingga nantinya dapat mewujudkan suatu budaya nasional. Yang keempat, berakhlak tinggi, beriman, dan bertakwa. Pendidikan agama di dalam sistem pendidikan nasional haruslah dilaksanakan dengan maksimal, sehingga terwujud suatu kehidupan bersama yang toleran. Yang terakhir, manusia dan masyarakat yang berwawasan global. Pendidikan nasional perlu mempersiapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Juga terampil dalam memecahkan masalah yang muncul akibat gelombang globalisasi.